Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya sampai juga kita di tes akhir modul, di modul profesional ini. Bagi teman-teman yang ingin mengulang-ulangi pretest dari pretest model profesional topik 1 sampai 8 bisa ada semua di playlist saya, tinggal teman-teman cari saja. Langsung aja teman-teman ya, kita spill sedikit soal-soal yang keluar di batch 1 ini. Soal pertama, Al-Quran memiliki fungsi utama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ayat mana yang menegaskan hal ini? A. Al-Baqarah 185, B. Al-Maidah ayat 3, C. Al-Ikhlas, D. Al-Fatihah, atau E. Al-Kahfi. Di sini teman-teman sudah ada jawabannya ya. Insya Allah jawabannya yang A. Next, pertanyaan nomor 2, mengapa mempelajari Al-Quran menjadi kewajiban bagi setiap muslim? A. Karena merupakan sumber hukum Islam yang utama. B. Karena menjadi syarat untuk menjadi seorang ulama. C. Karena harus dihafalkan oleh umat muslim. D. Karena tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Atau E. Karena menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Islam. Menurut admin di sini jawabannya yang A. Insya Allah teman-teman juga tahu ya. Nomor 3, salah satu dalil menunjukkan kewajiban mengajarkan Al-Quran adalah terjemah sabda Rasulullah SAW. A. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan. B. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. C. Al-Quran dan adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Atau D. Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya. E. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran maka ia bukan bagian dari umatku. Menurut admin ini sangat mudah teman-teman ya. Insya Allah jawabannya yang B. Next, ayat yang membedakan ayat muhkam dan ayat mutasyabih. A. Ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabih memiliki makna yang samar. B. Ayat muhkam berisi kisah para nabi, sedangkan ayat mutasyabih berisi hukum-hukum syariat. Ayat muhkam. C. Ayat muhkam hanya ada dalam surat Makkiyah, sedangkan mutasyabih ada dalam surat Madaniyah. D. Ayat muhkam bisa ditafsirkan siapa saja, sedangkan mutasyabih bisa ditafsirkan oleh para nabi. Atau E. Ayat muhkam hanya ada dalam juz amma, sedangkan mutasyabih dalam surat lain. Insyaallah di sini jawabannya yang A. Teman-teman nanti bisa cek juga di modulnya. Soal nomor 5, ayat mutasyabih seringkali menimbulkan berbagai penafsiran. Apa langkah yang tepat dalam memahami ayat mutasyabih? A. Menggunakan tafsir atau takwil ulama yang kredibel dan kaidah ilmu tafsir. B. Memahami secara harfiah tanpa mempertimbangkan makna kiasan. C. Menghindari pembahasan karena hanya Allah yang mengetahui maknanya. D. Mengikuti pendapat mayoritas tanpa mengkaji lebih lanjut. Atau E. Menyesuaikan makna ayat mutasyabih dengan perkembangan zaman tanpa batasan. Menurut admin di sini jawabannya yang A. Oh, sudah ada jawabannya nih. Next, salah satu ayat menjelaskan bahwa dalam Al-Quran ada ayat muhkam dan mutasyabih adalah A. Al-Baqarah, B. Al-Ikhlas, C. Al-Maidah, D. Al-Imran, E. Al-Kahfi. Kalau menurut admin, kalau nggak salah ini yang D. Jadi teman-teman bisa komentar kalau saya salah ya. Next, nomor 7, mengapa hadis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam atau Al-Quran dianggap sebagai hadis yang lemah atau doif? A. Karena sanad hadis tidak bersambung. B. Karena perawi hadis tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. C. Karena matan hadis menyimpang dari nilai-nilai Islam yang sudah disepakati. D. Karena hadis tidak pernah diterima oleh sahabat Nabi. Atau E. Karena hadis tersebut hanya ditemukan dalam satu riwayat. Jawaban di sini adalah yang C. Karena matan hadis menyimpang
dari nilai-nilai Islam yang sudah disepakati. Next teman-teman, nomor 8. Dalam konteks hadis yang sahih, mengapa sanad yang muttasil sangat penting, A. Agar hadis dapat digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum fikih. B. Agar dapat memastikan bahwa hadis tersebut tidak ada perubahan dalam perawi dari awal hingga akhir. C. Agar hadis dapat diterima dalam ajaran syariat tanpa pengecualian. D. Agar hadis lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Atau E. Agar dapat dipastikan bahwa hadis tersebut berasal dari seorang sahabat tertentu. Menurut dari admin, jawabannya B. Agar dapat memastikan bahwa hadis tersebut tidak ada perubahan dalam perawi dari awal hingga akhir. Next, yang ke-9. Apa fungsi utama hadis dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum? A. Sebagai tafsir terhadap ayat-ayat yang tidak dapat dipahami langsung oleh umat Islam. B. Sebagai tambahan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. C. Sebagai pengganti ayat yang tidak ada dalam Al-Quran. D. Sebagai pernyataan yang lebih tegas daripada Al-Quran. Atau E. Sebagai penjelasan yang mengurangi pentingnya Al-Quran. Jawabannya insya Allah ini yang sebagai tafsir terhadap ayat-ayat yang tidak dapat dipahami langsung oleh Islam. Nomor 10. Apa yang menjadi alasan pentingnya peran guru PAI dalam mengajarkan hadis sahih kepada peserta didik? A. Untuk memperkenalkan berbagai riwayat hadis. B. Untuk menghindari pengajaran-ajaran yang tidak sahih atau tidak sesuai dengan syariat Islam. C. Untuk memberikan pengetahuan tentang sejarah Nabi Muhammad. D. Untuk meningkatkan minat peserta didik dalam sejarah Islam. Atau E. Untuk memastikan peserta didik dapat menghafal hadis dengan baik. Insya Allah di sini teman-teman jawabannya adalah yang B. Untuk menghindari pengajaran-ajaran yang tidak sahih. Next, pertanyaan 11. Hadis berperan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Salah satu fungsi hadis adalah sebagai bayan at-tafsir, yaitu A. Menjelaskan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran secara eksplisit. B. Menghapus hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. C. Menambah ayat-ayat dalam Al-Quran dengan wahyu baru. D. Mengganti hukum Al-Quran yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Atau E. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber sekunder dalam Islam. Insya Allah di sini jawaban admin yang lebih tepatnya adalah A. Menjelaskan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran secara eksplisit. Lanjut, nomor 12. Dalam memahami hadis, seorang muslim perlu mengetahui perannya dalam kehidupan beragama. Salah satu urgensi hadis adalah hadis A. Hadis menjadi satu-satunya sumber dalam memahami Islam. B. Hadis memberikan pemahaman yang lebih fleksibel dibandingkan Al-Quran. C. Hadis memperjelas, menguatkan, dan melengkapi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. D. Hadis hanya digunakan ketika ada kebingungan dalam memahami Al-Quran. E. Hadis hanya menjadi pedoman dalam aspek ibadah, bukan dalam kehidupan sosial. Di sini menurut admin jawabannya adalah yang C. Insya Allah teman-teman juga paham ya. Hadis memperjelas, memperkuatkan, dan melengkapi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Next, 13. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir dalam konteks kehidupan sehari-hari? A. Keyakinan bahwa kehidupan setelah mati hanya berupa kehidupan sosial. B. Keyakinan bahwa setiap amal perbuatan akan diperhitungkan di hari kiamat. C. Keyakinan bahwa hari akhir hanya berlaku bagi orang tertentu. D. Keyakinan bahwa hari akhir hanya terjadi setelah kiamat. E. Keyakinan bahwa hari akhir tidak ada dalam ajaran Islam. Jawaban admin insya Allah jawabannya adalah yang B. Keyakinan bahwa amal perbuatan akan diperhitungkan di hari kiamat. 14. Apa perbedaan antara mukjizat dan karomah dalam perspektif Islam?
A. Mukjizat adalah keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yang soleh, sedangkan karomah diberikan kepada nabi dan rasul. B. Mukjizat bukti kenabian, sedangkan karomah orang saleh sebagai penghargaan. C. Mukjizat berasal dari jin, sedangkan karomah berasal dari Allah. D. Mukjizat berlaku hanya di akhir zaman, sementara karomah berlaku sepanjang waktu. Atau E. Mukjizat dan karomah memiliki makna yang sama. Insyaallah di sini jawabannya adalah yang B. B ya. Mukjizat merupakan bukti kenabian, karomah dibuktikan kepada orang soleh. Next, 15. Mengapa Islam melarang sihir dan menganggapnya sebagai tindakan yang merusak akidah? A. Karena sihir dapat membawa kebaikan bagi masyarakat. B. Karena sihir mengandalkan kekuatan selain Allah yang dapat menyesatkan umat Islam. C. Karena sihir hanya dapat dilakukan oleh para nabi. D. Karena sihir tidak mempengaruhi kehidupan dunia. Atau E. Karena sihir dapat digunakan untuk tujuan yang baik. Di sini insya Allah jawaban admin adalah yang sihir mengandalkan sihir 2. Karena sihir tidak mempengaruhi kehidupan dunia. Yang D ya teman-teman ya. Karena sihir tidak mempengaruhi kehidupan dunia. Benar ya teman-teman ya. Ya selalu benar teman-teman. Next, 16. Jika seorang guru pai ingin mengajarkan nilai-nilai iman kepada hari akhir dengan cara yang mendalam kepada siswa, apa yang harus dipertimbangkan dalam penyampaiannya? A. Mengajarkan bahwa hari akhir hanya akan terjadi pada waktu tertentu dan terbatas. B. Memberikan pemahaman bahwa segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan mendorong mereka untuk berbuat baik. C. Mengabaikan keyakinan bahwa hari akhir dan fokus pada aspek duniawi saja. D. Hanya mengajarkan tentang surga dan neraka tanpa konteks amal perbuatan. E. Mengajarkan bahwa hari akhir hanya berlaku bagi umat tertentu saja. Insya Allah jawabannya ini yang B. Memberikan pemahaman bahwa segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan mendorong mereka untuk berbuat baik. Nomor 17. Bagaimana penerapan nilai-nilai mukjizat dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari? A. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam untuk mendapatkan mukjizat. B. Meningkatkan ketakwaan dan beramal soleh dengan niat yang ikhlas kepada Allah. C. Menunggu datangnya mukjizat tanpa usaha atau doa. D. Mengandalkan mukjizat untuk menghindari kesulitan hidup. E. Menggunakan mukjizat untuk kepentingan pribadi. Jawabannya insya Allah ini yang B ya teman-teman ya. Meningkatkan ketakwaan dan beramal soleh dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Next, lanjut nomor 18. Akhlak karimah memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan masyarakat dalam konteks pembangunan bangsa. Akhlak karimah dapat berkontribusi terhadap A. Meningkatkan perekonomian tanpa memandang etika. B. Membangun generasi yang memiliki integritas dan moral tinggi. C. Menyediakan kebebasan mutlak dalam bersikap dan bertindak. D. Menghilangkan semua perbedaan sosial tanpa kecuali. Atau E. Membatasi perkembangan budaya lokal agar tetap tradisional. Di sini jawabannya ya B. Membangun generasi yang memiliki integritas dan moral tinggi. 19. Dalam menanamkan nilai akhlak karimah, guru pai sebaiknya menggunakan metode yang kontekstual. Kontekstual itu yang ini teman-teman ya, yang nyata gitu ya, bukan hanya teori. Salah satu contoh metode yang efektif adalah A. Memberikan ceramah panjang tanpa diskusi. B. Menggunakan studi kasus yang relevan dengan kehidupan siswa. C. Menekankan hafalan tanpa pemahaman dan praktik. D. Memaksa siswa untuk meniru perilaku tertentu tanpa kesadaran. E. Mengabaikan perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Nah, jadi yang konteksnya yang nyata
yang bisa dilihat oleh mata gitu ya, kontekstual. Itu adalah yang B, menggunakan studi kasus yang relevan dengan kehidupan siswa yang nyata gitu ya. Seorang guru ingin membangun karakter siswa melalui akhlak karimah. Upaya yang paling efektif dalam mencapainya adalah A. Menerapkan pendekatan otoriter dalam mendisiplinkan siswa. B. Memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. C. Menyampaikan materi tanpa membahas aplikasinya dalam kehidupan. D. Mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. Atau E. Menghindari diskusi karena dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Upaya yang paling efektif dalam mencapai karakter siswa itu yang B, teman-teman ya. Memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di rumah, di sekolah, lingkungan juga. Jadi anak-anak bisa melihat karakter apa yang mereka tiru. Next, nomor 21. Salah satu tantangan utama dalam menanamkan akhlak karimah di era digital adalah A. Banyaknya sumber informasi yang valid dan terpercaya. B. Meningkatnya kepedulian sosial di kalangan generasi muda. C. Penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan moral Islam melalui media sosial. D. Bertambahnya jumlah sekolah berbasis agama. E. Kemudahan dalam akses literatur keislaman. Tantangan utama dalam menanamkan akhlak karimah di era digital itu yang C ya teman-teman ya. Di era digital ini banyak nilai yang bertentangan dengan moral Islam melalui media sosial. Inilah tantangan utama dalam era digital. Nomor 22, nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti jujur, disiplin, dan gotong royong harus tetap dijaga dalam kehidupan sosial. Bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan budaya lokal? A. Menyesuaikan ajaran Islam agar sesuai dengan budaya tanpa batasan. Kayaknya enggak ya. B. Menghapus budaya yang bertentangan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kayaknya juga enggak mungkin. C. Menggabungkan ajaran Islam dengan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini kita keep dulu yang C. D. Menolak semua bentuk budaya lokal karena dianggap bertentangan. Mungkin ditolak. E. Membiarkan budaya berkembang sendiri tanpa panduan agama. Kayaknya juga nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang C. Menggabungkan ajaran Islam dengan budaya. Next, 23. Dalam menanamkan akhlak karimah, guru harus memperhatikan bahwa siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pendekatan yang paling tepat dalam pembelajaran adalah A. Memberikan pemahaman yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa. B. Menyamakan semua metode pengajaran tanpa mempertimbangkan konteks. C. Mewajibkan semua siswa untuk memahami materi dengan cara yang sama. D. Menghindari diskusi agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. E. Hanya fokus pada siswa yang memiliki latar belakang keislaman yang kuat. Kalau latar belakangnya berbeda-beda, ini jawabannya adalah yang A. Memberikan pemahaman yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Karena setiap siswa pasti beda-beda cara berpikir, cara mereka menangkap pelajaran, dan yang lain. Next, nomor 24. Faris adalah seorang pemuda muslim yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya. Namun ia merasa belum memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi istri dan keluarganya. Dalam Islam, bagaimana hukum menikah bagi seorang yang memiliki keinginan kuat tetapi belum mampu secara ekonomi? A. Wajib menikah karena takut terjerumus ke dalam zina. B. Sunnah menikah meskipun belum mampu. C. Mubah selama tidak memberatkan dirinya. D. Makruh menikah jika tidak memiliki kesiapan finansial. E. Haram menikah tanpa kesiapan ekonomi. Banyak konteksnya teman-teman ya. Tapi di sini menurut soal yang diminta, karena dia belum mampu secara finansial, jadi hukum menikahnya adalah makruh. D. Makruh menikah jika tidak memiliki kesiapan finansial. Jadi kalau dia wajib menikah, dia sudah mapan, sudah karena takut terjerumus, nah dia harus sudah wajib menikah. Nomor 25. Kita next ya. Ini teman-teman terakhir soalnya, ini udah 20 menitan. Soal 25.
Seorang muslim di suatu negara ingin melakukan pernikahan mut'ah atau nikah kontrak dengan alasan bahwa ia hanya tinggal sementara di tempat tersebut. Bagaimana pandangan mayoritas Islam terhadap praktik ini? A. Diperbolehkan karena memenuhi kebutuhan manusia. B. Dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan. C. Sah dilakukan jika ada akad dan mahar. D. Dibolehkan hanya dalam keadaan darurat. Atau E. Dianjurkan untuk menghindari perzinahan. Dalam mayoritas ulama ya teman-teman, pernikahan mut'ah atau nikah kontrak itu nggak ada teman-teman ya. Jadi walaupun apapun alasannya itu nggak ada nikah kontrak. Jadi jawaban di sini adalah yang B. Dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan. Baiklah teman-teman, sampai 25 soal dulu, nanti umur 26 sampai 50 kita lanjut di part 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.